Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi. Untuk Anda yang saat ini belum bisa membuat jurnal penutup perusahaan dagang, silahkan tonton video ini dengan baik dari awal sampai selesai agar Anda dapat membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan tepat. Sebelum saya membahas bagaimana cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi, saya jelaskan dulu pengertian dari jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang fungsinya untuk mentransfer akun-akun sementara ke dalam akun permanen. Jadi, berdasarkan pengertian jurnal penutup tersebut, ada 2 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, penyusunan jurnal penutup dilakukan pada akhir periode akuntansi, yaitu setelah kita membuat laporan keuangan. Poin yang kedua, fungsi dari jurnal penutup ini adalah mentransfer akun-akun sementara ke dalam akun permanen. Akun sementara yang ditutup dalam perusahaan dagang yaitu akun pembelian dan akun kontrannya, akun penjualan dan akun kontrannya, akun pendapatan di luar penjualan, akun beban-beban, akun laba ataupun rugi, dan yang terakhir akun prive. Nah, perlu diketahui pula bahwa dalam perusahaan dagang pembuatan jurnal penutup dapat dilakukan dengan 2 basis. Yang pertama, basis ikhtisar laba rugi yang akan kita bahas dalam video ini, dan yang kedua basis HPP yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Lalu apa yang harus kita gunakan dalam membuat jurnal penutup perusahaan dagang? Apakah basis ikhtisar laba rugi ataukah basis HPP? Nah, kita wajib membuat jurnal penutup dengan basis ikhtisar laba rugi apabila dalam pembuatan jurnal penyesuaian yang telah dibuat menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Sebaliknya, apabila kita membuat jurnal penyesuaiannya menggunakan metode HPP, maka dalam pembuatan jurnal penutup kita wajib menggunakan basis HPP. Jadi kita harus konsisten dalam pencatatan akuntansinya. Nah, di sini adalah format jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi. Jadi ini adalah jurnal penutup yang akan kalian buat apabila kalian menggunakan basis ikhtisar laba rugi. Formatnya yaitu untuk menutup pembelian dan akun kontrannya pada posisi debit ada 3, yaitu ikhtisar laba rugi, potongan pembelian, dan retur pembelian. Sedangkan pada posisi kreditnya ada 2, yaitu pembelian dan biaya angkut pembelian. Ini adalah jurnal penutup lengkap yang digunakan untuk menutup akun pembelian dan akun kontrannya. Namun, kondisi di lapangan atau misalkan kalian menemukan soal di mana soal tersebut
tidak terdapat retur pembelian, maka kita bisa menghilangkan retur pembelian pada posisi debit ini. Atau apabila kalian menjumpai kasus di mana dalam perusahaan dagang tersebut tidak terdapat biaya angkut pembelian, maka kita bisa menghilangkan akun biaya angkut pembelian ini pada posisi kreditnya. Jadi sifatnya fleksibel. Namun yang pasti ada adalah akun pembelian. Sedangkan akun potongan pembelian, akun retur pembelian, dan akun biaya angkut pembelian ini menyesuaikan soal atau menyesuaikan kondisi di perusahaan. Selanjutnya, jurnal penutup yang digunakan untuk menutup akun penjualan dan akun kontraknya, yaitu pada posisi debit ada penjualan dan pada posisi kredit ada potongan penjualan, retur penjualan, dan ikhtisar laba rugi. Sama seperti dengan akun pembelian, untuk akun kontra dari penjualan yaitu potongan penjualan dan retur penjualan ini kadang ada, kadang tidak ada. Apabila kalian menjumpai suatu kasus dalam perusahaan tidak terdapat potongan penjualan, maka kalian bisa menghapus pada posisi kredit ini untuk potongan penjualan. Atau apabila dalam suatu kasus tidak terdapat retur penjualan, maka kalian bisa menghapus retur penjualan ini. Namun yang pasti ada yaitu penjualan. Jadi sifatnya ini adalah fleksibel, tergantung kondisi perusahaan atau kasus dalam perusahaan. Selanjutnya, jurnal penutup untuk menutup pendapatan di luar penjualan yaitu debit, pendapatan lain-lain, kreditnya ikhtisar laba rugi. Akun pendapatan di luar penjualan ini ada beberapa, misalnya saja pendapatan bunga atau pendapatan dari hasil penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai dan sebagainya. Berikutnya, jurnal penutup untuk menutup akun beban-beban yaitu dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit macam-macam bebannya. Misalnya saja di sini beban gaji, beban pengiriman barang, dan beban lain-lain. Jadi intinya dalam menutup akun beban-beban pada posisi debit pasti ikhtisar laba rugi, dan pada posisi kredit ini adalah seluruh nama beban-beban yang terdapat dalam kasus atau dalam perusahaan. Yang kelima yaitu menutup laba atau rugi. Apabila terjadi laba, maka jurnal penutupnya yaitu pada posisi debit ikhtisar laba rugi dan pada posisi kredit modal. Sebaliknya, apabila terjadi rugi, maka pada posisi debit yaitu modal dan pada posisi kredit yaitu ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, jurnal penutup untuk menutup prive. Untuk menutup prive, maka jurnal yang dibuat yaitu dengan mendebit modal dan mengkredit prive. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menjelaskan format jurnal penutup perusahaan dagang yang dibuat dengan basis ikhtisar laba rugi. Jadi secara lengkap ada 6 yang harus ditutup dalam perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi. Yang pertama adalah menutup pembelian dan akun kontraknya. Yang kedua, menutup
akun penjualan dan akun kontrannya. Yang ketiga, menutup pendapatan di luar penjualan. Yang keempat, menutup akun beban-beban. Yang kelima, menutup laba atau menutup rugi. Dan yang terakhir, keenam, yaitu menutup akun prive. Namun, misalnya dalam suatu kondisi perusahaan tidak terdapat prive, maka tidak perlu dibuatkan jurnal penutupnya. Jadi sifatnya kondisional ya. Apabila terdapat prive, maka ditutup dengan membuat jurnal penutup akun prive, yaitu mendebet modal dan mengkredit prive. Namun apabila dalam perusahaan tersebut tidak terdapat prive, maka tidak perlu membuat jurnal penutupnya. Begitu juga pendapatan di luar penjualan. Apabila tidak terdapat pendapatan di luar penjualan, maka kita tidak perlu membuat jurnal penutupnya. Namun apabila ada, maka kita harus membuat jurnal penutupnya. Nah, saya harap kalian sudah paham format dari jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, agar kalian lebih mantap dalam memahami cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang basis ikhtisar laba rugi, akan dibahas soal atau studi kasus cara pembuatan jurnal penutup perusahaan dagang pada PT Kurma Sehat. Nah, teman-teman, sekarang kita berlatih membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam membuat jurnal penutup perusahaan dagang, kita bisa menggunakan data sumber yang berupa laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dalam laporan laba rugi, kita bisa melihat akun-akun sementara yang harus ditutup, yaitu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, lalu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, selanjutnya beban-beban dan laba bersih. Sedangkan dalam laporan perubahan modal, kita bisa melihat akun prive. Jadi apabila dalam laporan perubahan modal ada akun prive, maka kita buatkan jurnal penutup untuk prive. Namun apabila dalam laporan perubahan modal tidak terdapat prive, maka kita tidak perlu membuat jurnal penutup untuk prive. Sebenarnya selain menggunakan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, kita juga bisa menggunakan data sumber yang berupa neraca lajur atau kertas kerja. Namun dalam video ini kita akan membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan data sumber yang berupa laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kita langsung saja membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi studi kasus pada PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Untuk kolom tanggal kita isi tanggal 31 Maret karena jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode. Nah, periode pembuatan jurnal penutup di sini yaitu Maret, sehingga kolom tanggal kita tulis tanggal 31 Maret. Selanjutnya, jurnal penutup yang pertama kita buat yaitu jurnal penutup untuk menutup akun pembelian dan akun kontranya. Tadi sudah kita bahas format dalam menutup jurnal penutup dengan basis ikhtisar laba rugi. Untuk menutup akun pembelian dan akun kontranya, maka kita mendebit akun ikhtisar laba rugi, potongan pembelian, dan retur pembelian. Kita lihat dalam laporan laba rugi, di sini ada akun pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Inilah yang akan kita tutup. Jadi pada posisi debit tadi, ikhtisar laba rugi, potongan pembelian, dan retur pembelian.
Dan pada posisi kreditnya sesuai dengan format yang telah kita bahas tadi, yaitu akun pembelian dan biaya angkut pembelian. Namun karena dalam laporan laba rugi ini hanya terdapat pembelian saja, tidak ada akun biaya angkut pembelian, maka posisi kreditnya kita cukup menuliskan pembelian. Nah, sekarang kita tulis saldo-saldo dari akun-akun yang akan kita tutup. Untuk saldo potongan pembelian yaitu Rp276.000. Untuk saldo retur pembelian yaitu Rp1.350.000. Lalu untuk saldo akun pembelian yaitu Rp24.950.000. Lalu bagaimana dengan besarnya saldo ikhtisar laba rugi? Untuk menghitung besarnya saldo ikhtisar laba rugi, maka kita bisa menghitungnya dengan cara Rp24.950.000 dikurangi Rp1.350.000 dikurangi Rp276.000, hasilnya yaitu Rp23.324.000. Nah, inilah jurnal penutup yang kita buat untuk menutup akun pembelian dan akun kontranya. Kita tulis keterangannya di bawah. Selanjutnya kita akan menutup akun penjualan dan akun kontranya. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Nah, berdasarkan format jurnal penutup untuk menutup akun penjualan dan akun kontranya, yaitu pada posisi debit ada penjualan, pada posisi kredit ada potongan penjualan, retur penjualan, dan ikhtisar laba rugi. Kita lihat dalam laporan laba rugi, di sini ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Inilah akun sementara yang akan kita tutup. Kita tulis dalam kolom akun jurnal penutup. Untuk saldo penjualan yaitu Rp31.200.000. Kita tulis dalam jurnal penutup. Untuk saldo potongan penjualan yaitu Rp120.000. Untuk saldo retur penjualan yaitu Rp4.300.000.
Selanjutnya, untuk saldo ikhtisar laba rugi bisa kita hitung dengan cara mengurangkan saldo penjualan dengan saldo potongan penjualan dan retur penjualan, yaitu Rp31.200.000 dikurangi Rp120.000 dikurangi Rp4.300.000. Hasilnya yaitu Rp26.780.000. Kita catat dalam posisi kredit lurus dengan akun ikhtisar laba rugi. Nah, inilah jurnal penutup yang dibuat untuk menutup akun penjualan dan akun kontranya, yaitu potongan penjualan dan retur penjualan. Kita tulis keterangan di bawahnya. Nah, berikutnya kita akan menutup akun pendapatan di luar penjualan. Namun, kita lihat dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini tidak ada pendapatan lain-lain atau pendapatan bunga. Jadi, kita tidak perlu membuat jurnal penutup untuk menutup pendapatan lain-lain atau pendapatan bunga. Jadi, kita langsung saja untuk menutup beban-beban. Pada kolom tanggal kita tulis tanggal 31. Jurnal penutup yang dibuat untuk menutup beban-beban yaitu mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit berbagai macam jenis bebannya. Langsung saja kita catat. Untuk saldo dari berbagai jenis beban, kita bisa melihatnya pada laporan laba rugi. Beban gaji Rp1.050.000. Beban sewa gudang Rp250.000. Beban listrik, air, dan telepon Rp50.000. Beban penyusutan inventaris Rp50.000. Beban perlengkapan Rp192.000. Beban iklan Rp20.000. Nah, untuk saldo dari ikhtisar laba rugi, kita bisa mengisinya dengan hasil dari total saldo beban-beban, yaitu Rp1.612.000.
Inilah jurnal penutup yang kita buat untuk menutup akun beban-beban. Kita tulis keterangannya di bawahnya. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup untuk menutup beban-beban, maka selanjutnya kita membuat jurnal penutup untuk menutup laba atau rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ini kita ketahui bahwa PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021 mendapat laba bersih sebesar Rp2.244.000. Jadi kita sekarang akan membuat jurnal penutup untuk menutup laba. Kolom tanggal kita isi tanggal 31 Maret. Jurnal penutup untuk menutup laba yaitu dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Lalu saldo yang akan kita tulis pada ikhtisar laba rugi dan modal yaitu saldo laba bersih yang ada dalam laporan laba rugi yaitu Rp2.244.000. Kita tulis keterangan di bawahnya. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup untuk menutup laba, maka selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup untuk menutup akun prive. Untuk akun prive, kita bisa melihat laporan perubahan modal. Kita lihat dalam laporan perubahan modal tidak ada akun prive, sehingga kita tidak perlu membuat jurnal penutup untuk menutup akun prive. Jadi untuk jurnal penutup yang dibuat untuk PT Kurma Sehat periode Maret 2021 sudah selesai seperti ini. Nah, langkah terakhir dalam membuat jurnal penutup yaitu kita menjumlahkan seluruh saldo pada posisi debit dan seluruh saldo pada posisi kredit. Setelah saya jumlahkan baik saldo debit maupun saldo kredit, hasilnya sama yaitu Rp60.006.000. Alhamdulillah, pembahasan cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi sudah selesai. Semoga setelah Anda menonton video ini dari awal sampai selesai, sekarang Anda bisa membuat jurnal penutup perusahaan dagang dengan basis ikhtisar laba rugi secara benar. Salam sukses dari kami, Akuntansi Pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.